Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-69. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan beberapa orang prajurit Pajang yang sengaja ditempatkan di antara mereka dan beberapa orang bekas prajurit Demak, meskipun sudah agak lanjut usia, benar-benar merupakan inti kekuatan Laskar Sangkal Putung. Sedang anak-anak mudanya yang bertekad bulat untuk mempertahankan kampung halamannya telah berjuang dengan penuh nafsu yang menyala-nyala. Namun bagaimanapun juga, Untara masih juga prihatin melihat gelarnya terpaksa berkisar karena kekuatan yang tak seimbang. Untara melihat beberapa kelemahan pada sayap kanannya. Di samping itu, usaha Macan Kepatihan untuk menekan induk pasukannya masih diusahakannya terus-menerus. Bahkan timbul pula dugaan di dalam hatinya. Apakah Ki Sumangkar yang garang itu berada di sayap kiri Laskar Jipang dalam bentuk seperti seorang prajurit biasa? Bukankah dengan demikian berarti korban di pihak Citragati akan berjatuhan tanpa hitungan? Namun mudah-mudahan bahwa Ki Sumangkar tidak berbuat demikian, sebab aku yakin ia seorang yang jantan. Ketika kemudian pasukan Sangkal Putung di bawah pimpinan Sonya, Citragati dan gegeduk anak-anak muda Sangkal Putung sendiri, Swandaru Geni, telah berada di sisi kanan dan berusaha membantu sayap itu dengan melepaskan sebagian kepentingannya di sisi induk pasukan, maka terasa pasukan Citragati mampu sedikit bernafas. Tetapi Citragati sendiri berada dalam keadaan yang sulit. Namun meskipun demikian, ia bertempur berpasangan dengan Sendawa yang bertubuh raksasa. Namun Sono Keling benar-benar seperti setan. Sepasang senjatanya benar-benar mengerikan, hampir sedahsyat tongkat baja putih Tohpati itu sendiri. Demikianlah, maka arena pertempuran itu bertambah riuh. Suara pedang gemerincing beradu dengan perisai, derak tombak patah dan pekik jerit kesakitan. Korban jatuh satu demi satu, ditandai oleh darah merah yang segar memancar dari tubuh-tubuh yang terluka. Sementara itu matahari memanjat langit semakin lama semakin tinggi. Angin yang kencang masih saja bertiup di antara batang-batang ilalang. Mendung di langit kini telah pecah berserakan. Langit menjadi biru cerah. Namun di sudut-sudut cakrawala masih tampak menggantung awan yang basah, seperti mata gadis yang melihat kekasihnya berjuang di medan perang. Anak-anak muda Sangkal Putung bukanlah prajurit-prajurit yang berpengalaman seperti prajurit Pajang dan prajurit Jipang. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka keringat mereka seakan-akan telah terperas habis. Mereka telah memeras tenaga mereka seperti singa yang terluka, namun mereka kurang memperhitungkan waktu.
Berapa lama mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang yang tangguh itu? Belum tentu tengah hari pertempuran itu selesai. Bahkan belum pasti sehari ini akan dapat segera diketahui siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Mungkin mereka harus berjuang sendiri 2 hari, bahkan mungkin lebih daripada itu dalam pertempuran gelar yang terbuka. Tidak seperti pertempuran-pertempuran hantu-hantuan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Untara menyadari kemungkinan itu, dan untunglah bahwa pengalamannya telah mengatakan kepadanya bahwa hal itu akan terjadi. Karena itu betapapun beratnya tekanan-tekanan pasukan Jepang, namun Untara masih tetap menyimpan tenaga cadangan. Hanya apabila keadaannya benar-benar parah, barulah tenaga cadangan itu harus membantu mereka. Namun karena tenaga cadangan itu pun telah dipersiapkan benar-benar, maka Untara pun masih tenang menghadapi pasukan Jepang yang garang itu. Namun semakin lama semakin terasa betapa tenaga anak-anak muda Sangkal Putung menjadi semakin susut. Meskipun tekad mereka sama sekali tidak surut, tetapi tenaga mereka adalah tenaga yang terbatas. Kemampuan mereka bertempur dan kesanggupan mereka bertahan semakin lama menjadi semakin berkurang. Macan Kepatihan yang cerdik itu segera melihat kelemahan itu. Ia tersenyum di dalam hati. Sesaat apabila matahari telah melampaui titik pusatnya, maka Laskar Sangkal Putung benar-benar akan kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Dengan demikian, maka melawan mereka akan sama mudahnya dengan membinasakan kelinci sakit-sakitan. Maka nafsunya pun menjadi semakin menyala. Dengan sebuah teriakan yang nyaring, ia mendesak maju. Namun lawan pribadinya bukanlah anak muda Sangkal Putung yang sudah kelelahan. Lawannya kali ini adalah Untara, yang justru ketika ia mendengar Macan Kepatihan itu berteriak, maka ia semakin mempercepat pedangnya. Semakin lama semakin cepat, melampaui kecepatan tongkat baja putih yang mengerikan itu. Tetapi Untara pun menyadari bahwa ia sendiri akan mampu melawan musuhnya yang berbahaya itu. Tetapi bagaimana dengan anak buahnya, terutama anak-anak muda Sangkal Putung? Bukan saja Untara, tetapi prajurit-prajurit Pajang yang bertempur di antara anak-anak muda Sangkal Putung itu pun ikut merasakan seakan-akan pekerjaan mereka menjadi semakin berat. Apalagi Hudaya, Agung Sedayu di satu sisi dan Sonya, Patra Cilik dan Swandaru Geni sendiri di lain sisi. Di antara mereka, hanya para prajurit Pajang dan orang-orang Sangkal Putung bekas prajurit sajalah yang masih dapat bertempur dalam tataran yang tetap. Tetapi anak-anak muda Sangkal Putung itu sendiri telah menjadi kelelahan. Dalam keadaan yang demikian, Untara segera bersuit nyaring sebagai suatu perintah sandi yang sudah dipesankannya kepada para penghubung. Perintah itu telah mendorong 2 orang penghubung untuk meninggalkan pertempuran. Beberapa orang kawannya segera melindunginya ketika orang-orang Jepang mencegah mereka itu. Kedua orang itu pun segera berlari dengan sisa tenaga mereka, tetapi mereka tidak harus berlari sampai ke Sangkal Putung. Di tempat yang ditentukan, segera membunyikan tanda yang segera disahut oleh gardu pertama.
demikian tanda itu menjalar, sehingga akhirnya didengar oleh pasukan cadangan yang hampir kehilangan kesabaran. Mendengar tanda itu, segera mereka bersorak dan dengan cepat mereka menempatkan diri dalam satu barisan yang dengan tergesa-gesa berangkat ke garis pertempuran. Sementara itu, jauh di belakang garis pertempuran, seorang yang telah jauh melampaui pertengahan abad berdiri sambil menatap langit. Sekali-kali ia berpaling, memandangi api yang menjilat-jilat, memanasi belanga tempatnya memasak. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian dipandanginya 2-3 kawannya yang sedang sibuk menyiapkan makan untuk kawan-kawan mereka nanti apabila pertempuran telah selesai. Tetapi mereka masih terlalu cepat untuk menyediakan makan itu. Kawan-kawan mereka baru akan datang setelah matahari tenggelam. Namun dalam keadaan yang khusus, keadaannya pasti berbeda. Kalau kawan-kawan mereka menang, maka mereka pasti tidak akan datang ke tempat ini, tidak akan pula tinggal di tempat ini. Mereka pasti hanya menyuruh beberapa orang datang untuk mengambil makanan itu. Tetapi kalau mereka kalah, mereka pasti datang lebih cepat dengan beberapa orang yang luka-luka dan bahkan mungkin beberapa orang akan mati karenanya. Bukan lagi suatu kemungkinan, tetapi pasti. Orang itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan gelisahnya ia berjalan hilir mudik di dalam hutan di antara gubuk-gubuk ilalang tempat pasukannya berkemah. Aneh, desisnya. Angger Tohpati kali ini memang aneh. Orang tua itu berhenti ketika seseorang memanggilnya. Ki Sumangkar, bagaimana dengan daging rusa itu? Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Jawabnya, sudah aku katakan, pangganglah, kemudian sediakan rusa itu untuk Angger Tohpati. Untuk Raden Tohpati seorang diri? Biarlah kalau akan habis dimakannya, jawab Ki Sumangkar. Kalau tidak, biarlah beberapa orang pemimpin membantunya menghabiskan daging itu untuk anak-anak yang lain. Bukankah kalian sudah menyembelih kerbau liar? Orang yang bertanya itu terdiam, tetapi terdengar seorang yang lain bertubuh kekar berkata lantang, biarlah orang tua itu mengerjakannya. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, tetapi ia mendengar orang yang bertubuh kekar itu meneruskan. Ayo, kau pun harus bekerja seperti kami. Kau jangan berjalan saja mondar-mandir. Ki Sumangkar memandang orang itu, orang yang bertubuh kekar itu. Ia melihat beberapa cacat tubuhnya. Jari-jari tangan kirinya tidak lagi genap. 3 di antaranya terpotong dalam pertempuran. Sebuah goresan melintang menghias dadanya dan di pelipisnya tampak bekas luka pula. Aku bukan lagi mondar-mandir saja, Tundun, tetapi aku lagi menanak nasi di belanga itu. Tundun, orang yang besar kekar itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, tetapi menanak nasi tidak terus-menerus harus kau tunggui. Bukankah kau dapat melakukan pekerjaan yang lain sambil menunggu nasi itu masak? Ah, desah Ki Sumangkar. Biarlah kita mengerjakan pekerjaan ini di antara kita. Aku mendapat tugas untuk mengawasi dan menjaga perkemahan ini, jawabnya lantang. Ki Sumangkar masih berdiri di tempatnya. Dilihatnya kemudian Tundun menghampirinya dengan mata yang memandanginya tajam-tajam.
Ayo lakukan, bentaknya. Jangan takut bahwa kami akan terlambat, sahut Ki Sumangkar. Tetapi orang itu membentak sekali lagi. Jangan membantah, kalau tak kau lakukan perintahku, aku robek mulutmu tua bangka. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya sekali lagi mata orang itu. Mata itu menjadi semakin tajam memandanginya. Ki Sumangkar tersenyum di dalam hati. Tetapi ia menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berjalan kembali ke tempat kawan-kawannya bekerja. Ketika ia kemudian membungkukkan badannya meraba tubuh rusa yang menggeletak di samping perapian, maka terdengar kawannya yang pertama-tama bertanya kepadanya itu berbisik. Sudahlah, biarlah nanti aku kerjakan. Ki Sumangkar berpaling, dilihatnya kawannya itu, seorang yang bertubuh kecil. Jawabnya, biarlah aku lakukan perintah Tundun itu. Kau sudah terlalu tua untuk bekerja terlalu banyak, katanya. Aku menyesal menanyakannya kepadamu, sehingga Tundun membentak-bentakmu. Ki Sumangkar menepuk bahu orang yang bertubuh kecil itu. Kini ia benar-benar tersenyum. Biarlah Bajang, biarlah aku mengerjakannya. Orang yang bertubuh kecil dan mendapat panggilan Bajang itu masih juga berkata, Sudahlah Ki Sumangkar, duduk sajalah di samping rusa itu. Tundun akan menyangka bahwa kau sudah bekerja untuk melakukan perintahnya. Nanti kalau aku sudah selesai dengan pekerjaan ini, biarlah aku yang mengerjakannya. Tetapi Ki Sumangkar menyentuh tubuh rusa itu dan kemudian mengerjakannya dengan cekatan. Memang orang tua itu mempunyai keahlian sebagai juru masak yang baik. Tetapi beberapa orang menganggapnya, meskipun ia juru masak yang baik, namun ia agak terlalu malas. Tetapi Bajang menganggap lain. Ki Sumangkar sudah terlalu tua, bukan semata-mata karena malas. Dalam mengerjakan pekerjaan itu, pikiran Ki Sumangkar tidak dapat terlepas dari murid saudara tua seperguruannya. Tohpati yang hari ini terasa sangat aneh. Ia melihat betapa persiapan Tohpati itu melampaui kebiasaan yang dilakukannya. Kali ini, macan kepatihan itu terlalu teliti. Perintahnya menentukan semuanya, dan Ki Sumangkar melihat perintah itu sedemikian rapinya, sehingga ia seakan-akan melihat gelar di Radameta yang perkasa benar-benar akan melanda Sangkal Putung. Tetapi Ki Sumangkar menyadari pula bahwa di Sangkal Putung ada Untara dan Widura. Kedua orang itu benar-benar telah mengagumkannya pula. Tetapi yang terlebih aneh lagi bagi Ki Sumangkar adalah percakapannya sendiri dengan macan kepatihan itu. Ketika pasukan Tohpati itu telah benar-benar dipersiapkan, maka tiba-tiba Ki Sumangkar ingin melihat apakah yang akan terjadi di medan pertempuran. Ia melihat perbedaan-perbedaan pada sikap dan perbuatan Tohpati menjelang keberangkatan laskarnya. Tetapi Tohpati itu berkata, "Tidak, Paman. Paman tinggal di perkemahan ini. Paman sudah cukup lama mengalami masa-masa yang pahit. Sekarang biarlah Paman beristirahat. Biarlah pekerjaan ini dilakukan oleh yang muda-muda." Tohpati benar-benar berbeda dari kebiasaannya. Ketika macan kepatihan itu kemudian bermohon diri kepadanya, maka katanya, "Paman, kali ini bagiku adalah kali yang terakhir. Hanya ada dua kemungkinan bagiku kali ini, menang atau kalah, supaya peperangan ini tidak menjadi semakin berlarut-larut."
Apakah maksud Raden? Ki Sumangkar mencoba bertanya. Tohpati menggelengkan kepalanya dan Ki Sumangkar ditinggalkannya. Beberapa langkah kemudian, Tohpati itu berpaling, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Apakah ada yang akan Anggir katakan? Ki Sumangkar mencoba bertanya. Tidak, Paman. Tidak ada yang akan aku katakan. Tohpati kemudian pergi ke gubuknya, sampai kemudian pasukannya berangkat. Ki Sumangkar tidak bercakap-cakap lagi dengan macan kepatihan itu. Ia hanya melihat Tohpati berdiri di muka pasukannya dengan tanda-tanda kebesaran sepenuhnya. Bukan sekedar tanda-tanda kebesaran dari suatu susunan kesatuan, tetapi benar-benar tanda-tanda kebesaran Jipang selengkapnya. Kali ini Ki Sumangkar melepaskan Tohpati dengan hati yang risau, aneh, seperti melepaskan anak-anak menyeberangi sungai yang lagi banjir. Tetapi Ki Sumangkar itu terkejut ketika tiba-tiba ia merasa punggungnya didorong seseorang. Karena Ki Sumangkar itu sama sekali tidak menyangka, maka hampir-hampir ia jatuh terjerembab. Ketika ia berpaling, dilihatnya Tundun berdiri di belakangnya. Jangan termenung, aku bilang kerjakan rusa itu. Iya Tundun, jawab Ki Sumangkar cepat-cepat. Tetapi kalau aku pergi, kembali kau duduk saja termenung. Kau benar-benar malas. Kalau macan kepatihan mengetahui kemalasanmu, lehermu itu pasti akan dipatahkannya. Iya Tundun, maksudku. Diam, bentak Tundun. Aku mau kau bekerja, tidak menjawab setiap kata-kataku. Ki Sumangkar tidak menjawab. Ternyata ketika kenangannya terbang mengikuti Tohpati, tangannya berhenti bekerja. Sudahlah Tundun, tiba-tiba Bajang menyahut. Biarlah orang tua itu bekerja menurut kekuatan tenaganya. Jangan dipaksa, ia telah terlalu lemah. Tundun berpaling, dipandanginya Bajang dengan matanya yang tajam. Kemudian terdengar ia membentak. Jangan turut campur Bajang, aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi kau terlalu kasar Tundun. Hei, teriak Tundun. Kau berani membantah dan mengatakan aku terlalu kasar. Aku mengatakan sebenarnya. Gila kau Bajang, apa aku harus menampar mulutmu? Aku tidak mau kau perlakukan kasar. Tundun benar-benar menjadi marah. Tiba-tiba kakinya terayun deras sekali ke arah Bajang, berjongkok di samping Ki Sumangkar. Tetapi ternyata Bajang pun cekatan. Segera ia meloncat menghindari kaki Tundun. Bahkan kemudian Bajang telah berdiri tegak. Di tangannya masih tergenggam sebelah pisau yang tajam berkilat-kilat. Hei, kau berani melawan aku Bajang? Suara Tundun gemetar karena marahnya. Kau sangka bahwa karena tubuhmu yang cacat, karena ciri-ciri peperangan itu kau ditakuti orang? Tundun, Bajang adalah seorang prajurit pula. Aku menyesal telah dilemparkan di dapur yang kotor dan memuakkan ini. Ayo, kalau kau ingin melihat, apakah Bajang juga mampu berkelahi? Tundun hampir-hampir tidak mampu menahan diri lagi. Tetapi ketika mereka hampir bertempur, maka segera Ki Sumangkar berkata, "Jangan bertengkar. Kalau kalian bertengkar, maka kalian akan mempercepat kebinasaan kita sendiri." Tetapi Tundun dan Bajang tidak mendengarnya. Masing-masing kemudian setapak maju lagi. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika di kejauhan mereka mendengar suara ribut. Siapa itu? Siapa itu? Disusul dengan suara tawa yang nyaring. Kemudian
kemudian terdengar teriakan di kejauhan. Hahaha, aku datang dengan dada terbuka. Ayo, siapa yang berada di perkemahan ini? Jangan membunuh diri, terdengar jawaban. Tundun dan Bajang terpaksa menghentikan permusuhan yang hampir-hampir meledak itu. Dengan marahnya Tundun menggeram. Tunggu Bajang, akan datang saatnya kepalamu terkelupas. Bajang pun tidak kalah marahnya. Meskipun ia bertubuh kecil tetapi ternyata ia lincah bukan kepalang. Dengan beraninya ia menjawab. Asal kau datang dari depan saja Tundun. Jangan memperkecil arti Bajang yang kecil ini. Kemarahan Tundun tiba-tiba terungkat semakin tajam, tetapi di kejauhan terdengar pula suara nyaring. Ayo, siapa yang bertugas menunggu kemah ini? Dada Tundun tergetar mendengar suara itu. Suara itu pun seakan-akan menantangnya, sebab ialah yang bertugas memimpin beberapa orang untuk menunggui kemah ini. Karena itu, maka segera Tundun berlari ke arah suara itu. Sesaat ia melupakan Bajang dan Ki Sumangkar. Namun Bajang pun mendengar pula suara di kejauhan, dan ia pun ingin melihat siapakah yang dengan beraninya mendatangi perkemahannya. Perlahan-lahan ia pun melangkah ke arah Tundun menghilang di belakang belukar, dan Ki Sumangkar pun menyusul pula di belakang mereka. Di kejauhan, kemudian Tundun melihat dua anak buahnya yang bertugas di sisi utara, berdiri tegang menatap ke belakang gerumbul. Ayo, kemarilah, berkata salah seorang penjaga itu. Apakah kau bernyawa rangkap? Tiba-tiba sekali lagi terdengar suara tertawa itu, dan tiba-tiba muncullah dari balik gerumbul seorang anak muda yang lincah sekali. Sambil tertawa ia berdiri bertolak pinggang, kemudian katanya, hei, apakah Laskar Tohpati tidak berangkat seluruhnya? Tundun terkejut bukan buatan melihat anak muda itu. Anak muda itu pernah dilihatnya di medan peperangan ketika ia ikut mencoba merebut sangkal putung. Tetapi ia kurang yakin. Karena itu maka tubuhnya segera menjadi gemetar. Gemetar karena marah, namun juga gemetar karena cemas. Sekali lagi Tundun melihat orang itu tertawa sambil bertolak pinggang. Sambil menunjuk kepadanya ia berkata, itu datang satu lagi. Ayo, kumpulkan semua kawan-kawanmu yang tinggal, 10 atau 50 orang. Tundun memandang kedua kawannya yang lebih dahulu melihat orang yang bertolak pinggang itu. Kemudian ia berpaling dan dilihatnya di belakangnya. Punggungnya terasa berdesir sebab Bajang masih menggenggam pisau dapur yang tajam berkilat-kilat. Tetapi Tundun itu berlega hati ketika ternyata Bajang pun kemudian berdiri di sampingnya sambil memandang anak muda yang tertawa menjengkelkan. Hei, kau siapa? Yang bertanya mula-mula sekali adalah Bajang. Yang ditanya masih juga tertawa. Bajang menjadi marah. Sekali ia membentak. Hei, diam! Jangan seperti orang mabuk. Suara tertawa itu terputus. Dipandangnya Bajang dari ujung kaki ke ujung kepalanya. Kau belum mengenal aku? Apakah namamu cukup bernilai untuk dikenal oleh setiap orang? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Jawaban Bajang benar-benar menyakitkan hatinya. Namun selain menyakitkan hati anak muda itu, juga menyakitkan hati Tundun. Seakan-akan Bajang itu lebih berani daripadanya. Karena itu Tundun itu pun berteriak. Jangan merasa dirimu dikenal setiap orang.
Andai kata aku mengenalmu sekalipun, aku tidak akan terkejut melihat tampangmu di sini. Anak muda itu menggeram, namun sekali lagi ia tertawa. Katanya, hanya 4 orang. Apakah masih ada yang lain? Untuk apa kau cari yang lain? Agaknya kau anak yang terlalu sombong. Terserahlah kau menilai diriku. Tetapi kalian berempat ini bagiku hampir tak berarti sama sekali. Aku datang karena aku ingin melihat kekuatan perkemahanmu. Aku ingin menghitung ada berapa gubuk yang kau dirikan di sini. Dan ada berapa luas tanah yang kau perlukan. Cukup! Teriak Tundun. Tetapi terasa suaranya ragu-ragu. Sebab ia pernah mengenal akan anak muda itu di medan pertempuran. Namun ia menjadi heran, kenapa kali ini anak muda itu tidak berada di medan pertempuran? Apakah ia mendapat tugas khusus dari Untara untuk mendatangi perkemahan ini? Tetapi anak muda itu masih juga tertawa. Suaranya semakin menyakitkan hati. Bahkan suara tertawa itu menjadi semakin dibuat-buat agar yang mendengar menjadi marah. Jangan membentak-bentak. Aku ingin berjalan berkeliling kemah ini. Kau dengar? Kalau kau berani, halangi aku berempat atau panggil kawan-kawanmu yang lain. Kalau tidak, biarkan aku berjalan-jalan di sini. Bajang masih heran melihat Tundun yang pemarah itu masih saja berdiri di tempatnya. Biasanya dalam keadaan yang demikian, ia pasti sudah berlari menyerbu dengan garangnya. Tetapi kini Tundun itu masih tegak seperti patung meskipun terdengar giginya gemeretak. Bahkan sekali lagi ia memandang berkeliling. 2 orang anak buahnya dan Bajang kemudian berempat dengan dirinya sendiri. Meskipun baru saja ia bertengkar dengan Bajang, namun ia mengharap Bajang tidak mengkhianatinya. Meskipun demikian, kalau perlu ia dapat memanggil orang-orangnya yang lain dengan sebuah tanda yang telah mereka tentukan. 4 atau 5 orang akan datang bersama-sama. Tetapi apabila langsung mereka terlibat dalam perkelahian, setidak-tidaknya mereka berempat lebih dahulu yang harus bertahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.